Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Bapak M. Hamzah, CEO Sahamology. Kita lanjutkan perbincangan Pak Hamzah, kalau kita bicara mengenai satu concern yang ataupun satu fokus lah ya, terkait dengan pelaku pasar, apakah itu domestik dan juga global, terkait dengan kebijakan Donald Trump yang nampaknya anggot-anggotan nih ya, terkait dengan pemberlakuan dari tarif impor untuk barang-barang yang diekspor dari Meksiko, Kanada, ataupun China begitu. Dan ini juga sebetulnya membuat market akhirnya menyikapinya mau nggak mau jadi anggot-anggotan juga gitu ya. Anda melihat ini seperti apa sejauh mana ini kemudian memberikan dinamika ke pasar domestik, Pak Hamzah? Oke, sebenarnya sih kalau dari sisi ketidakpastian global ini memang akan terus seperti itu ya kalau kita lihat ya dalam artian ada dari sisi Donald Trump, mungkin geopolitik apapun itulah pokoknya sebenarnya itu hal yang mungkin akan kita lihat wajar ya untuk beberapa pekan atau beberapa kuartal ke depan. Dan sebenarnya untuk IHSG sendiri ya yang kita sulitkan itu memang impact ke nilai tukar kita ya yang kemarin pun sempat sempat melemah cukup drastis ya, dan ini membuat IHSG kita juga terus ditekan asing ya. Ini sebenarnya yang concern besar kita ya. Pertanyaannya kapan sih asingnya selesai untuk net sell-nya, karena beberapa hari ke belakang walaupun komposit kita rebound pendek, tapi memang asing belum belum terlalu dominan ya untuk kembali. Jadi ya itu sih masih pertimbangan besar sih untuk Oke. IHSG. Kira-kira investor harus melakukan apa mengenai volatilitas yang terjadi berkaitan dengan konflik geopolitik dan juga kebijakan yang diambil oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Pak Hamzah? Untuk saat ini sih memang kondisi atmosfer investasi memang kurang kurang terlalu baik ya. Jadi untuk para investor jangka panjang sih sebenarnya memang lebih lebih butuh evaluasi ya, dalam Hmm. artian apakah impact impact ini akan bersifat panjang ya, dan akan bersifat konsisten ke IHSG kita sendiri gitu loh. Karena balik lagi di balik itu semua memang beberapa big bank kita kan performa keuangannya juga kurang signifikan ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan juga performa global ya, tapi di dalam domestik juga sedang ada something lah, sehingga menurut saya sih memang kondisi saat ini wait and see ya, Hmm. evaluasi seberapa jauh ya dampak ini dominonya akan terjadi sih. Oke, wait and see untuk yang mereka yang sudah punya saham begitu, yang kemudian term investasinya jangka panjang, hold dulu, mengingat apa namanya yang terjadi belakangan memang kurang cukup apa ya kondusif begitu, atau seperti apa, Pak Hamzah? Ya, untuk teman-teman yang masih hold barang ya kondisinya ya mungkin memang wait and see dan juga evaluasi ya, Hmm, karena di saham growth pun di beberapa perbankan kita memang sudah tidak terlalu signifikan lagi growth-nya, baik. sehingga ya sebenarnya kecenderungan wait and see itu juga agak kurang bijak ya kalau memang evaluasi teman-teman menghasilkan hal yang nggak bagus, dalam artian Hmm. oke perbankannya growth tahun ini nggak growth. Apakah tahun depan growth dengan kondisi ekonomi seperti ini? Nah, itu sih pertanyaan Ya. yang perlu dijawab. Kalau memang pertanyaannya itu jawabannya oke lah, tahun depan harusnya bisa cetak growth lagi ya, Hmm. harusnya wait and see dan mungkin bisa Oh, average down oke, seperti itu. oke. Baik, itu tadi beberapa analisis terkait dengan sentimen global yang memberikan dampak signifikan terhadap pasar domestik. Kita bergeser ke saham-saham pilihan dari Anda, Pak Hamzah, di pagi Mm. hari ini. Di antaranya adalah ada BRMS, SIDO, dan juga BRIS. Saham-saham pilihan dari Pak Hamzah dapat Anda saksikan di layar televisi. Pemirsa, ya semua saham yang direkomendasikan pagi hari ini oleh Pak Hamzah direkomendasikan buy. Kita ke BRMS terlebih dahulu. Apa yang membuat BRMS menarik di mata Anda, Pak Hamzah? Oke, kalau menurut saya sih memang BRMS ini masih spekulatif ya. Melihat dengan tekanan jual di beberapa saham lain membuat saham itu bergerak downtrend ya, tapi BRMS masih terlihat sideways. Nah, kemarin sempat ada penguatan yang juga mengkonfirmasi ada bullish harami dan dia close di atas 388. Jadi menurut saya sih ini layak untuk spekulatif dengan target paling tidak di 420. Oke, harga terakhir di closing kemarin ada di level 392, cukup dekat dengan
level yang tadi Anda sebutkan untuk resistance lah ya, ataupun mungkin target berikutnya. Artinya ini direkomendasikan untuk investasi jangka pendek saja, Pak Hamzah? Ya, ya, untuk jangka pendek saja. Oke, baik. Dari BRMS kita bergeser ke saham pilihan berikutnya. Pemirsa, ada Sido. Apa yang menarik dari Sido, Pak Hamzah? Oke, Sido sebenarnya sama ya, karena memang dia kondisinya sideways dan menurut saya sih apa namanya pergerakannya juga cukup baik ya di kondisi sidewaysnya. Jadi menurut saya sih ini layak untuk dipantau. Target saya sih sebenarnya di 6.620 untuk Hmm. target pendek. Oke, level terakhir ada di 575 di penutupan perdagangan kemarin. Kalau secara fundamental sebetulnya Sido sendiri masuk ke dalam emiten yang cukup menarik nggak? Kalau mungkin buat investor yang beberapa waktu yang lalu melihat Sido ini kayaknya cukup menarik begitu, mau apa namanya share portofolionya masuk ke Sido untuk jangka menengah ke panjang. Menurut Anda menarik atau tidak, Pak Hamzah? Oh, menurut saya sih untuk pilihan defensive stock sih cukup menarik ya, karena Mhm. memang dari sisi sektornya, terus dari sisi bisnisnya yang tidak mudah diterpa oleh apa ya fluktuasi ekonomi, ya, sehingga menurut saya sih Sido sih masih menjadi pilihan yang baik ya buat teman-teman ingin berinvestasi jangka panjang. Oke, masuk musim mudik, Sido juga direkomendasikan ya, karena mungkin banyak yang butuh produk-produk yang diproduksi oleh Sido begitu ya. Makanya kemudian di pagi hari ini Anda juga merekomendasikan untuk Sido bisa masuk, jangka pendek juga menarik, jangka menengah ke panjang juga oke begitu. Dari Sido kita ke BRIS, Pak Hamzah seperti apa? Oke, BRIS ini memang cenderung spekulatif ya melihat memang tekanan jual di periode kemarin ya minggu-minggu lalu cukup tinggi. Jadi kita melihat harusnya sih masih ada potensi rebound pendek ya. Selama masih di atas 2510 sih masih menarik ya. Targetnya di paling tidak di 2800. Oke, secara valuasi kalau kita bandingkan dengan peersnya, Pak Hamzah seperti apa untuk BRIS sendiri? Oke, kalau Breeze sendiri sebenarnya kalau dari sisi valuasi nggak terlalu murah-murah banget Hmm. sebenarnya ya. Cuman memang dari sisi apa namanya dari sisi bisnisnya dan juga apa investornya ya. BRIS ini kan berbeda dengan bank-bank lain ya. Bank-bank lain kan memang investor asingnya tuh cukup dominan dan segala macam. Dan BRIS ini walaupun walaupun kemarin sempat tertekan juga karena investor asing, namun menurut saya sih investor asingnya tidak terlalu agresif ya, sehingga sebenarnya masih bagus lah untuk BRIS ke Oke. depannya. Harganya tidak terlalu murah tapi masih di bawah harga wajar begitu ya? Iya. Oke, next target untuk BRIS di berapa tadi Pak Hamzah? Tadi paling tidak untuk rebound pendeknya di 2.800. 2.800. Oke, baik, menarik. Itu tadi dia beberapa saham yang direkomendasikan pagi hari ini oleh Pak Hamzah. Saya sebutkan lagi ada BRMS, Sido dan juga BRIS dengan rekomendasi buy. Dan kita akan simak pemirsa pergerakan dari IHSG di pukul 9 lebih 9 menit waktu Indonesia bagian Barat, 9 menit dari pembukaan di sesi 1 di pagi hari ini. Seperti apa pergerakan IHSG secara proyeksi, Pak Hamzah? Bagaimana Anda memproyeksikan pergerakan IHSG di hari ini hingga penutupan perdagangan nanti sore di akhir pekan? Oke, kalau hari ini sih menurut saya sih akan mix ya, karena memang hari ini IHSG kemarin itu IHSG masih kepentok resisten downtrend line-nya ya, resisten akselerasi pun dia di level 66-an. Jadi kalau misalkan hari ini masih ada tekanan jual lanjutan sih masih cukup wajar ya, cuman balik lagi sih untuk jangka menengah sih saya belum melihat IHSG kuat untuk reversal ya. Jadi masih cukup waspada lah untuk IHSG. Oke, IHSG sejauh ini bergerak melemah, kami pass through datanya dari RTI di level 6.585,094. 5 saham yang menjadi top gainers diantaranya adalah ada Telkom, Unilever, IMJS, Era, kemudian Sido yang menjadi saham pilihan yang tadi sudah direkomendasikan oleh Pak Hamzah. Top losers maksud kami ada BBRI, BBNI, Astra Internasional, kemudian juga ada Wi-Fi dan juga United Tractors. Menarik BBRI kemarin menguat
cukup signifikan, tapi kemudian dilepas dulu oleh investor begitu. Apa yang Anda bisa cermati dari BBRI ini ataupun mungkin dari sektor finance secara keseluruhan yang sejauh ini masih bergerak melemah 0,67%, Pak Hamzah? Oke. Balik lagi ya, tadi sempat saya mention bahwa memang perbankan kita itu fundamentalnya lagi batuk ya, dan ini salah satu apa ya alasan besar lah. Memang tekanan jual di perbankan kita sedang tinggi-tingginya. Cuman kalau di sisi lain ya, kalau kita lihat dari PE performance-nya ya dari beberapa bank ini, sebenarnya kondisi sekarang itu murahnya itu sama seperti pada saat 2020 ya. Jadi penurunan saat ini secara PE average ya, atau PE table, PE BBRI dan teman-temannya perbankan ini sedang berada di murah-murahnya lah sebenarnya. Sama aja kayak ketika kita beli di waktu 2020 ya, Oke. masa resesi COVID gitu. Jadi sebenarnya untuk jangka pendek sih mungkin tekanan jual masih akan tinggi ya, cuman untuk jangka panjang ini harusnya sih time to buy ya, dengan catatan tadi saya sempat bilang bahwa teman-teman tetap harus evaluasi apakah memang penurunan fundamental ini akan berlanjut ya. Kalau teman-teman cukup bisa melihat apakah fundamentalnya akan berlanjut ya, mungkin perlu waspada. Tapi menurut saya sih dengan kondisi ekonomi kita ya, dengan harapan dari presiden kita ada Danantara dan juga MBG yang harusnya meningkatkan daya beli masyarakat dan segala macam, harusnya sih ini sifatnya sementara ya, tinggal kita lihat realisasinya ke depan. Oke, baik, menarik dari apa yang kemudian Anda sampaikan. Semoga memang jadi referensi dan knowledge untuk pelaku pasar dapat menerapkan strategi investasinya di perdagangan di hari ini, Pak Hamzah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu, sukses selalu untuk Anda, Pak Hamzah. Sampai jumpa. Sama-sama, terima kasih. Baik.